Kita lanjutkan ya. Jadi nanti untuk UAS ini tadi seperti yang saya katakan akan ada dalam bentuk project, di mana project ini akan dikerjakan oleh teman-teman dengan bimbingan kami, saya dan Pak Syawal, dan teman-teman nanti mengerjakan dalam kelompok begitu. Jadi nanti akan dibagi kelompok, kemudian setiap kelompok akan mengerjakan sebuah proyek yang tentunya goal dari proyek itu sesuai dengan mata kuliah ini yaitu desain produk pangan. Nantinya harapannya bisa dicapai di akhir semester, akan tetapi ada targetan per minggu gitu. Jadi per pekan tidak ada kuliah, tapi ada targetan proyek sampai mana dan itu harus dilaporkan begitu. Kemudian sebelumnya saya sudah setting absen ya di LMS, silahkan jangan lupa untuk absen, saya buka sampai jam 3 sih. Nanti diingatkan juga teman-temannya yang mungkin belum mendapatkan info ya bahwa saya minta maaf juga karena hampir terlupa begitu. Untung tadi PJ-nya mengingatkan ya sehingga saya baru ingat begitu. Kemudian saya izin share screen dulu untuk memperlihatkan file project-nya. Sudah terlihat ya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Nah, project ini bentuknya online. Online di sini adalah bentuk pelaporannya, gitu ya. Bentuk pelaporan maupun pembimbingan itu online. Akan tetapi teman-teman silahkan per kelompok ya. Per kelompok nanti bisa mengadakan pertemuan secara langsung jika memungkinkan. Karena memang ada beberapa pekerjaan di project yang memang bukan harus ya, tapi akan lebih efektif ketika dikerjakan bersama begitu. Kemudian untuk kelompoknya 6 orang per kelompok ya. Di sini saya lihat di grup itu ada 70, ini kan anggotanya 73 kurangi saya dan Pak Syawal berarti 71 ya. Silahkan untuk kelompoknya saya serahkan ke PJ ya untuk membentuk, terserah mau dalam bentuk apa PJ yang membagi atau teman-teman membentuk kelompok sendiri begitu. Yang jelas per kelompok jumlahnya adalah 6 orang atau 6 mahasiswa. Nah, karena jumlahnya 71, jika aktif semua maka mungkin ada satu kelompok yang hanya 5 mahasiswa begitu ya. Itu untuk kelompok. Nanti PJ-nya siapa ya? Saya lupa. PJ-nya siapa? PJ kelas A Dartini, Bu. Terus PJ kelas B Lola Amelia. PJ kelas B Lola, PJ kelas A? Dartini, Ibu. Dartini, oke. Terserah nanti ya, silahkan dirembuk gitu ya, PJ kelas A dan PJ kelas B, mau digabung di mix boleh, kan walaupun AB tetap aja satu kelas ya, satu angkatan, insya Allah pada kenal lah ya. Mau di mix boleh, mau dipisah-pisah boleh, silahkan dibentuk, kurang lebih 6 orang, mungkin nanti ada satu kelompok yang 5 orang, seperti itu ya untuk kelompok, silahkan nanti dibentuk, paling lambat ini hari, apa ya, sebentar. Ini kan hari Kamis, paling tidak hari Sabtu lah ya, insya Allah hari Sabtu. Silakan PJ-nya melapor ke saya atau juga bisa di-list di grup, terserah. Yang jelas sudah terbentuk kelompok yang beranggotakan 6 mahasiswa per kelompok, begitu ya. Karena nanti ketika kelompok sudah terbentuk, maka akan segera dibagi untuk pembimbingnya, apakah nanti dengan saya atau nanti dengan Pak Syawal begitu. Itu untuk kelompok. Itu untuk kelompok, kemudian ini kan berarti pertemuan ke-9 ya, ini pertemuan ke-9 setelah UTS. Kemudian nanti pada pertemuan ke-10, ini tadi saya jelaskan ya bahwa ada targetan per pekannya, yang goalnya adalah nanti kalian akan membuat suatu desain produk pangan tentunya,
yang desain tersebut sudah lengkap, baik itu proposalnya, proposal kelayakan bisnisnya, mulai dari latar belakang kenapa kalian memilih produk tersebut, alasannya apa, riset pendahuluannya bagaimana, kemudian bentuk produknya apa, kemasannya seperti apa, sampai ke trial produk. Jadi project ini goalnya adalah kalian membuat produk yang sudah ada prototipenya. Kalau sudah ada prototipe, berarti kalian sudah membuat dong. Misalnya, dicontohkan misalnya produknya teh herbal misalnya gitu. Saya membuat teh herbal, Bu. Nah, kemudian goalnya nanti di akhir pertemuan adalah kalian sudah pernah nih trial teh herbal tersebut, tapi bukan produksi secara besar-besaran, kemudian dijual, kemudian dapat untung, bukan ya. Itu ada goal dari mata kuliah yang lain. Nah, goal dari mata kuliah ini adalah kalian menghasilkan prototipe produk gitu, prototipe produk beserta dengan proposal kelayakan bisnisnya gitu. Jadi sudah mengadakan trial dan sudah ada kemasan gitu, sudah ada gitu ya prototipenya gitu. Sebenarnya untuk kemasan akan lebih baik sudah ada, tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, paling tidak desain kemasannya itu sudah ada. Itu gambaran untuk goal dari project ini. Kemudian kita akan bahas per pekan ya, targetan per pekan. Nah, ini pekan ke-9, kemudian pekan ke-10 ya, tiap minggu. Nah, minggu depan kan sudah libur ya, berarti pekan ke-10, minggu depan sudah libur ya, betul ya? Betul apa enggak? Kita libur tanggal berapa ya? 29 ya? Betul tidak? Belum tahu, Ibu. Tanggal 29 ya libur ya? Oke, berarti minggu depan masih ya? Minggu depan sekali lagi masih. Nah, minggu depan kalian tetap mengisi absen di LMS, nanti akan disetting absennya, kemudian yang dikerjakan mulai dari minggu depan, berarti ini kalau minggu ke-10, misalnya nih minggu ke-10 survei judul dan riset pendahuluan, berarti yang dikumpulkan bukan survei judul dan riset pendahuluan ya, ini baru keluar perintah ini di minggu ke-10. Nanti kalian akan mengumpulkan hasil dari survei judul dan riset pendahuluan di minggu ke-11 gitu. Nah, survei judul dan riset pendahuluan ini apa poin-poinnya yang akan dikumpulkan oleh teman-teman yang akan diskusikan? Pertama adalah judul project. Jadi tadi misalnya teh herbal begitu. Teh herbal boleh lebih spesifik, misalnya teh herbal apa yang bermanfaat untuk apa, misalnya buatlah semenarik mungkin. Kemudian kalian lakukan riset pendahuluan. Riset pendahuluan ini riset sederhana yang di mana kalian menyebar sebuah, boleh dengan kuesioner, boleh observasi, boleh wawancara, artinya kalian mendapatkan data, mendapatkan respon ya, terkait dengan hasil survei yang dapat menggambarkan respon dari ide yang kalian tentukan. Misalnya tadi teh herbal, kemudian di-share dalam bentuk Google Form misalnya, kuesioner begitu, kemudian disebar ke terserah mau ke teman-teman, mau ke tetangga, mau ke apa yang bisa mengisi begitu ya. Kemudian kalian dari Google Form itu, dari kuesioner tersebut kalian tahu, oh pola konsumsi teh di responden seperti apa, teh yang disukai bagaimana, kemudian inginnya teh yang seperti apa, harapan manfaat kesehatan apa yang diberikan atau didapatkan, diperoleh dari teh tersebut begitu. Terserah nanti silahkan disusun pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira informasinya itu bisa mendukung atau bisa melengkapi judul project yang kalian tentukan. Nah, nanti hasilnya, baik itu tadi ya dalam bentuk Google Form kan nanti terlihat ya data respondennya seperti apa. Nanti kalian laporkan, buat sebuah laporan, dilaporkan di minggu ke-11. Laporannya tidak usah, maksudnya tidak yang rumit-rumit ya. Silahkan nanti formatnya
ada cover biasa yang di mana di cover itu ada nama-nama kelompok ya, nama-nama anggota kelompok. Terus kemudian paling 1 lembar, 2 lembar saya kira cukup. Apa namanya, judul project-nya apa, alasan memilih judul project itu apa, hasil risetnya apa gitu. Nanti kalian tampilkan pertanyaan yang apa namanya, yang disebar dalam bentuk kuesioner tadi, misalnya itu apa saja, hasilnya seperti apa, begitu. Dari situ kalian simpulkan. Jadi setiap kali project per pekan kalian menyimpulkan ya. Nah, dari situ kalian bisa simpulkan, oh ternyata misalnya dari hasil kuesioner dan wawancara misalnya ternyata responden apa namanya, mayoritas suka meminum teh misalnya. Kemudian responden berharap teh tersebut selain enak juga bermanfaat bagi kesehatan. Kemudian responden juga menginginkan teh yang seperti ini. Nah, itu adalah hasil dari riset pendahuluan gitu. Nah, dari situ nanti apa namanya, kesimpulannya apakah judul project atau ide project yang sudah kalian tentukan ini dirasa sudah tepat gitu. Nah, kalau sudah bisa dilanjut ke step berikutnya. Tapi ketika memang atau bukan tidak menutup kemungkinan hasil riset pendahuluan justru membuat kalian berdiskusi lagi kira-kira kayaknya kita perlu memodifikasi deh ide awal kita berdasarkan hasil riset pendahuluan. Misalnya tadinya teh herbal, ternyata hasil risetnya, oh ternyata kurang disukai gitu. Oh ternyata responden lebih menyukai teh yang seperti ini. Baiklah, kita modifikasi tehnya menjadi apa yang hasil dari responden apa namanya kesukaan responden tadi. Itu boleh. Jadi apa namanya bisa digunakan untuk pertimbangan. Kemudian ini minggu ke-10 sudah ya. Nah, kemudian saya lanjutkan dulu ya. Nanti dikumpulkan di minggu ke-11. Minggu ke-11 ini berarti setelah Lebaran paling ya, setelah Lebaran. Kemudian dikumpulkan dan kalian mendapatkan targetan proyek baru yaitu pola problematika di lapangan. Nah, dalam pola problematika di lapangan ini kalian apa namanya menganalisis masalah atau persoalan apa yang terjadi di lapangan terkait dengan judul yang dipilih. Ini bisa survei lagi atau bisa studi literatur. Artinya kalian mencari jurnal-jurnal ataupun tulisan-tulisan terkait dengan tadi misalnya produknya teh herbal. Kalian bisa bikin apa sih namanya tabel-tabel yang ada weakness, ada strength dan sebagainya itu bisa digunakan. Nah, di situ kalian bisa melihat, oh problemnya apa ketika kita memilih ide tersebut, kekuatannya apa, targetannya seperti apa, dan sebagainya. Itu di problematika lapangan. Nah, di situ juga disimpulkan apakah nantinya ide project ini bisa dilanjutkan. Kalau bisa berarti tadi dari hasil analisis tadi ada problem kan pastinya. Nah, problem tersebut solusinya apa ketika memang ide tersebut mau dilanjutkan. Tapi bisa jadi di step ini kalian mengganti itu juga masih boleh begitu, masih boleh. Ketika memang apa namanya hasil dari analisis ternyata ide produknya apa namanya kurang prospektif ketika dilanjutkan. Ya, ini juga sama, buatlah sebuah ringkasan laporan ya yang nantinya akan dikumpulkan di minggu ke-12. Oke. Kemudian di minggu ke-12 targetnya adalah studi kelayakan dan pengambilan keputusan. Di sini kalian melakukan analisis apakah ide yang diambil layak dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Ketika akan melakukan studi ini, ada 5 bidang yang akan dianalisis. Jadi studi kelayakan ini sebenarnya pengembangan dari pola problematika di lapangan, tapi lebih luas lagi.
Nah, kalian deskripsikan ini poin-poinnya sudah disebutkan di sini. Deskripsi pasarnya seperti apa, target pasarnya siapa, kemudian misalnya tempat, terkait dengan tempatkah, atau dengan konsumen tertentu misalnya. Kemudian deskripsi bisnisnya bagaimana, apakah misalnya dalam bentuk online atau PO dan sebagainya, itu disesuaikan silahkan dengan project maksud saya dengan produk-produk yang kalian tentukan. Kemudian di sini ada poin teknologi yang diperlukan. Berarti di step ini kalian sudah menentukan ya produknya apa, bagaimana sudah kalau bisa di sini juga sudah trial. Jadi sudah bisa menggambarkan diagram alir produksi. Bagaimana memproduksinya, bahan bakunya apa, didapat dari mana, silahkan buat diagram alirnya kan sehingga jelas teknologi yang diperlukan seperti apa. Begitu, itu silahkan dibuat. Kemudian dibuat juga finansial, detail mengenai finansial. Misalnya sekali produksi butuh bahan berapa dan sebagainya, kemudian dari situ bisa ditentukan harganya berapa, kemudian paling tidak harganya ya, ditentukan harganya berapa, begitu. Dan struktur organisasi. Jadi nanti kan 6 orang ya, 6 orang per kelompok, silahkan dibentuk struktur organisasinya, siapa ketuanya, kemudian PJ produksi, PJ yang lain-lain lah ya, yang apa namanya biasanya ada di sebuah apa namanya organisasi bisnis. Kemudian dari deskripsi pasar, deskripsi bisnis, teknologi yang diperlukan, terus kemudian detail finansial, struktur organisasi, dan hasil-hasil sebelumnya terkait dengan problematika, kalian simpulkan kira-kira bisnis ini bisa berjalan tidak begitu ke depannya. Oke, itu teman-teman kerjakan di rentang minggu ke-12 yang nantinya akan dikumpul di minggu ke-13. Nah, kemudian di minggu ke-13 kalian mulai menyusun target baru yaitu desain dan rancangan produk. Tadi kan di minggu ke-12 teman-teman harusnya sudah mulai trial ya produknya seperti apa. Kemudian kemasannya kalau bisa. Nah, di minggu ke-13 teman-teman menggabungkan. Nah, menggabungkan hasil dari target-target pekan sebelumnya, mulai dari riset pendahuluan, kemudian tadi problematika, desain kelayakan bisnis, menjadi sebuah proposal yang lengkap, yang utuh begitu ya. Proposal yang utuh paling tidak ada latar belakang begitu ya. Kemudian tujuannya, deskripsi produk, desain kemasan, aspek biaya dan sebagainya. Tentunya tadi dengan menggabungkan apa namanya laporan-laporan sebelumnya. Tinggal dipoles aja supaya alurnya itu enak dibaca. Tapi kontennya sebenarnya tinggal menggabungkan saja dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Itu di minggu ke-13. Nah, kemudian di minggu ke-14 teman-teman akan launching produk dan evaluasi. Sekali lagi, launching produk yang yang dimaksud di sini bukan berarti produksi secara massal kemudian dijual. Yaitu boleh saja dilakukan, tapi tidak wajib. Karena kan kalau untuk produksi massal terkait dengan dana dan sebagainya, sedangkan mata kuliah ini sifatnya bukan praktikum ya, tapi mata kuliah. Sehingga launching produk di sini tidak mewajibkan untuk produksi besar-besaran, tapi hanya trial saja yang dimana produk dari trial tersebut teman-teman sebar ke responden lagi untuk mendapatkan respon awal pasar. Nah, buat semacam kuesioner lagi atau boleh dengan wawancara, terserah yang paling memudahkan teman-teman seperti apa, yang jelas hasilnya atau datanya itu jelas gitu. Nah, dari situ teman-teman ambil datanya, bagaimana respon konsumen terhadap hasil dari trial produk tadi. Mungkin dari segi rasanya, dari segi penampilannya, dari segi aroma mungkin, dari segi
kemasan, dari segi harga, kemudian silahkan dieksplor yang selengkap mungkin bagaimana respon konsumen terhadap produk trial tadi gitu. Ya, ini paling tidak ya minimal berapa ya? Minimal 10, kalau bisa 20 boleh gitu ya. Untuk mendapatkan respon awal pasar. Di situ nanti teman-teman bisa mengevaluasi bagaimana menurut konsumen produk yang sudah teman-teman desain. Apakah sudah memenuhi atau belum? Kan kita biasanya seperti itu ya di pasar ya. Ketika ada produk baru, biasanya perusahaan nggak langsung produksi besar-besaran. Pertama adalah biasanya memproduksi produk trial dulu, tidak untuk dijual biasanya gitu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan respon konsumen dulu. Respon konsumen seperti apa, kalau misalnya oke, bisa dilanjutkan produksinya, kalau misalnya ada yang harus diperbaiki nanti bagian R&D ya, nanti akan perbaiki lagi sampai menemukan produk yang prospektif untuk dijual ke konsumen, seperti itu ya. Ini di bagian launching produk dan evaluasi. Kemudian di minggu 15 dan 16 ini nanti bisa di minggu 16 ya, intinya sudah minggu-minggu UAS ya. Jadi untuk mata kuliah ini tidak ada ujian seperti UTS kemarin untuk sesi UAS. Nilainya akan diambil dari hasil kerja teman-teman di proyek ini. Nah, nantinya teman-teman akan membuat materi presentasi. Materi presentasi itu berupa video presentasi produk, meliputi deskripsi produk, hasil riset dan studi kelayakan, evaluasi pemasaran, yang videonya tidak panjang, durasinya 5 menit, nanti diupload di YouTube dan link video dikirimkan melalui LMS. Videonya sekreatif teman-teman gitu. Jadi tidak harus kaku slide, terus kemudian ada yang ngomong gantian gitu, nggak harus kaku seperti itu, terserah mau yang ngomong kelihatan mau enggak gitu ya, mau dalam bentuk animasi dan sebagainya, terserah. Yang penting poinnya adalah informasi terkait dengan yang kalian desain di produk ini itu jelas ditampilkan selama 5 menit di video kalian itu. Gitu ya, tentunya videonya jangan lupa sematkan logo Unida gitu ya, dan mata kuliah ini dan prodi fakultas gitu. Itu aja di awal. Kemudian untuk dan nama anggotanya ya, itu dibuat sekreatif mungkin untuk konten di dalamnya seperti apa, terserah. Nantinya video ini juga akan menjadi media promosi gitu ya, yang nantinya bisa disebar melalui media-media sosial gitu. Nanti akan diinfokan kembali apakah ada presentasi lagi atau cukup dengan menggunakan video ini. Nilainya akan saya ambil berarti dari video ini, kemudian dari proposal ya, proposal kelayakan bisnis yang sudah dibuat, kemudian ada nanti penilaian anggota kelompok. Jadi penilaian anggota kelompok ini adalah masing-masing anggota kelompok menilai temannya di kelompoknya. Gitu. Ini dalam rangka kami memberikan teman-teman kesempatan untuk mengambil hak keadilan untuk kalian gitu ya. Jadi pergunakanlah sebaik mungkin. Yang kira-kira nggak kerja sama sekali, misalkan ada yang seperti itu begitu ya, maka nilailah dengan nilai yang sesuai dengan kinerjanya. Kalau ada yang bagus sekali, nilai yang sesuai dengan kinerjanya. Itu. Kalau misalnya kalau misalnya teman-teman menilai bagus semua, nggak enak teman gitu, bagus semua, ya itu terserah kembali ke teman-teman. Yang jelas kami sudah memberikan kesempatan untuk teman-teman mempergunakan atau mengambil hak keadilan untuk kalian, gitu ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan proyek UAS ini? Silahkan.
Silahkan ditanyakan. Ada yang kurang jelas? Halo? Mungkin belum ada, Bu. Oke, sebentar. Belum ada? Baik, kalau belum ada, silahkan nanti PJ-nya ya, baik itu kelas A dan kelas B, untuk mengkoordinasikan teman-temannya untuk membentuk kelompok, 6 orang per kelompok, maksimal hari Sabtu ya. Data komplitnya nanti akan dibagi untuk pembimbingnya siapa. Begitu. Sekali lagi, ditekankan bahwa mata kuliah ini memiliki goal, yaitu kalian membuat desain produk, di mana sebuah desain produk sudah menghasilkan prototipe produk lengkap dengan proposal kelayakan bisnis, di mana di sana sebenarnya secara garis besar isinya adalah hasil riset gitu ya, riset pasar seperti apa responnya terhadap ide proyek kalian begitu, atau desain produk kalian. Ibu izin bertanya, kalau Yes, kayak gitu berarti perlu bikin customer journey map nggak, Bu? customer Customer journey map. itu untuk apa? Kan tadi riset ke orang kan gitu ya, Bu. Bahkan ibaratkan itu berarti customer. Jadi kayak kita nyari responden yang sesuai gitu loh, Bu. Apa nggak usah? Oke, berarti lebih ke responden ya. Sebenarnya saya bebaskan ya metodenya untuk responden yang yang mudah dijangkau saja begitu. Boleh respondennya boleh juga, misalnya di antara kalian di kelas ini juga boleh, ataupun mau keluar juga boleh. Yang jelas perhitungkan bagaimana data yang didapat dari responden tersebut bisa objektif gitu. Mau buat boleh, kalaupun mau menggunakan metode lain juga boleh. Seperti itu. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Produknya, desainnya produk pangan ya, ingat produk pangan. Masih untuk tahun ini masih kita bebaskan apa saja produk pangannya. Silahkan kalian explore, kalian diskusikan kira-kira ide produk pangan yang paling memungkinkan, begitu menarik dan sebagainya, silahkan. Dan sebenarnya ini semester berapa kan? 6 ya? Semester 6 ya? Nah, sebenarnya nantinya desain ini atau ide ini sebenarnya kalian bisa lanjutkan ke PKM sebenarnya kalau memungkinkan gitu. Ya, dalam rangka menggali kreativitas kalian sebenarnya terkait dengan produk pangan, desain produk pangan. Kemudian materi-materi yang sudah didapatkan di UTS silahkan dimanfaatkan, baik itu terkait dengan tadi ya bagaimana mendesain produk pangan, kemudian desain kemasan, kemudian terkait keamanan pangan, mutu produk, itu silahkan diaplikasikan di proyek ini. Gitu. Ada lagi? Kemudian untuk bimbingan ya, untuk bimbingan nanti sifatnya lebih fleksibel, teman-teman bisa menghubungi pembimbingnya nanti, ataukah saya ataukah Pak Syawal, nanti disepakati apakah di jam kuliah ataukah fleksibel kapan saja, yang penting tetap memperhatikan adab gitu ya ketika menghubungi dosen, silahkan gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, saya kira cukup ya untuk penjelasan proyek sesi UAS. Jangan lupa untuk absen ya di LMS. Kemudian saya akhiri kuliah kita pada hari ini dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.